Hai, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku, Yuni. Di video kali ini, aku bakalan berbagi cerita ke kalian pengalaman aku menjalani persalinan dengan metode SCRA. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf buat kalian semua, para subscriber aku. Kalau misalkan aku sebelum-sebelumnya off dulu, hiatus dulu nggak bikin video selama 3 bulan terakhir. Karena aku waktu itu fokus untuk ke persalinan aku dan ngurus bayi aku. Dan aku mau terus ingetin kalian untuk jangan lupa di subscribe dan like terlebih dahulu, agar aku bisa terus berbagi video buat kalian. Nah, kebetulan pas kemarin aku lahiran itu, aku harus melahirkan secara SC, dan kebetulan waktu itu ada metode ERAX, jadi aku memilih untuk SC dengan metode ERAX. Apa SC ERAX itu? SC ERAX adalah teknis operasi yang dikembangkan untuk mempercepat perawatan dan juga mempercepat penyembuhan pasien. Teknik ini memungkinkan pasien dapat duduk setelah 2 jam pasca operasi dan di kamar perawatan pasien sudah mobilisasi, dan jika keadaan sudah stabil, pasien boleh pulang dalam waktu 24 jam. Nah, itu dia pengertian dari SC ERAX itu sendiri. Nah, sekarang aku mau cerita gimana sih kenapa awalnya aku bisa jadi bersalin dengan SC gitu, kenapa nggak bersalin dengan normal. Jadi, gini ceritanya. Ketika itu, usia kehamilan sekitar 35 minggu, kebetulan aku habis sembuh dari COVID. Nah, aku kontrol nih ke dokter aku, dan di situ aku cek berat janin aku itu udah mulai naik. Yang tadinya kan sebelumnya berat badan janin aku kurang. Nah, sekarang di usia 35 minggu ini berat janin aku itu udah bertambah. Nah, gimana nih caranya buat naikin berat janin ini? Nanti untuk video selanjutnya aku bakalan share ke kalian cara dan tips untuk menaikkan berat janin. Oke, aku lanjut. Nah, setelah itu aku kontrol nih ya ke dokter aku. Kebetulan hari itu aku ada keluhan mual-mual dan nyeri ulu hati. Sebenarnya itu aku takut banget ya, takut mengarah ke gejala PEB karena atau preeklamsi berat ya, karena itu masuk ke tanda gejala PEB gitu. Tapi tensi aku alhamdulillah normal, karena tensi aku biasanya 110 dan 120. Kebetulan waktu itu ada tensinya 110, dan kaki aku juga bengkak. Waktu dicek protein ternyata hasil negatif. Alhamdulillah kata dokter juga ini bukan PEB, ini hanya aku kena gastritis aja. Emang sebelumnya pola makan aku nggak bener banget gitu, jadi emang ini kepicu sendiri aja gitu. Aku sebelumnya takut banget kalau ini misalkan gejala PEB gitu. Nah, setelah dicek semuanya, itu kebetulan waktu itu janin aku tuh belum turun, belum masuk ke pintu panggul ya, ke pintu panggul aku. Jadi di situ dokter bilang kita pantau lagi 2 minggu ke depan. Kalau misalkan nanti turun berarti kita coba normal, kalau enggak ya pilihannya adalah SC gitu, takutnya kan panggul sempit gitu. Nah, setelah USG hari itu, aku kepikiran nih sama suami aku, pilihan terbaiknya apa ya. Dan kebetulan juga aku sebelumnya konsultasi juga, bukan hanya karena janinnya belum masuk panggul, tapi karena emang aku punya hemoroid, dan hemoroidnya itu udah grade 3 mendapati 4, dan itu kalau misalkan dipaksakan untuk lahir normal, itu resikonya nanti akan pecah hemoroidnya gitu ketika aku mengejar. Nah, sama dokter dikasih pilihan gimana, mau normal atau SC, tapi disarankan untuk SC karena kalau masalah janinnya belum turun itu nanti bisa ketika usia 38 minggu, 39 minggu itu bisa jadi masuk ke panggul gitu. Tapi masalahnya di sini adalah hemoroid aku yang kebetulan waktu itu masih ngejadi agak besar gitu ya. Terus emang hemoroidnya tuh udah nggak bisa dimasukin sama sekali, dalam arti tidak seperti anus-anus yang normal gitu ya. Jadi emang udah grade 3 mendekati grade 4, dan resikonya itu kalau mengejar itu bisa pecah gitu. Makanya dikasih pilihan untuk SC. Dari situ aku belum mutusin untuk SC, jadi aku diskusi dulu dengan suami aku dan keluarga aku juga. Setelah diskusi 1 minggu kemudian, aku kontrol ulang dan aku bilang ya udah pilihannya mau SC aja, karena aku pikirnya aku pengen selamat aku dan bayinya. Jadi aku nggak kepikiran, kan aku kebanyakan lihat kayak konten-konten orang tuh kayak
selamatkanlah bayinya gitu. Kalau aku ya nggak selamat tuh nggak apa-apa, tapi aku nggak, doa aku adalah aku pengen selamat, aku sama bayinya, aku pengen selamat, aku pengen ngurus bayi, pengen menyusui bayi aku gitu. Jadi aku memilih SC aja, cari jalan yang aman daripada aku harus memaksakan untuk persalinan normal dalam keadaan hemoroid sebesar itu gitu. Dan di usia 37 minggu, tuh ketika aku kontrol lagi, ternyata berat janin aku tuh udah nambah jadi 2.800 dan dokter menyarankan udah cukup biar gak susah gitu, walaupun di SC juga gitu, biar nggak susah keluarnya, atau bisa jadi kan nanti tiba-tiba ada pembukaan lengkap gitu kan, biar nggak susah ngadennya juga gitu, biar nggak terlalu besar gitu. Dan kebetulan hari itu aku ada mules dan keluar flek coklat, jadi dilakukan pemeriksaan dalam oleh dokter. Kebetulan di situ belum ada pembukaan, tapi porsinya itu udah lunak dan udah ada flek sedikit gitu. Di kepalanya itu, di situ posisi kepalanya itu belum turun gitu, jadi masih tinggi gitu posisi kepalanya itu. Dan waktu dipegang sama dokternya juga, jadi emang belum masuk ke pintu panggulnya si bayinya. Itu pada saat usia 37 minggu. Nah, pada saat 37 minggu itu kan udah ditentuin nih mau erak ya, mau SC. Nah, dokter udah menentukan nih tanggalnya tanggal sekian, yaitu tanggal 22, 3, 22. Itu aku sama sekali bukan aku yang menentukan, tapi emang dokternya yang menentukan sendiri gitu. Jadi sebelum tanggal 22 itu aku harus kontrol dulu. Jadi seminggu sebelum itu aku kontrol. Saat 38 minggu aku kontrol lagi nih, seminggu sebelum operasi. Ketika aku kontrol mulai ada mules palsu lagi yang cukup sering aku rasakan gitu ya. Cukup agak sakit juga di bagian bawah gitu, dan emang masih keluar flek juga. Terus dilakukan lagi pemeriksaan dalam sama dokternya, dan emang masih belum ada pembukaan, tapi porsinya agak lunak gitu ya, tapi kepala masih tinggi, belum turun-turun nih bayi gitu. Jadi kemungkinan dokter bilang ini panggul sempit, tapi aku SC-nya itu lebih ke hemoroidnya, karena posisinya di situ hemoroid aku lagi jadi dan agak gede gitu. Jadi takutnya nanti ketika aku ngeden gitu pecah gitu si hemoroidnya, itu kan lebih bahaya ya, bisa menyebabkan pendarahan dan harus dioperasi juga gitu. Ketika aku USG atau periksa di usia 38 minggu, ternyata janin aku itu bertambah beratnya jadi 3,1. Di situ aku ditanya, kan disuruh dokternya untuk diet, tapi kenapa ini bayinya bertambahnya itu drastis gitu, dari 28 ke 31. Karena emang jujur banget waktu itu aku masih kerja juga ya, di usia kehamilan 37-38 itu aku masih kerja, dan menghadapi stres dari pekerjaan itu aku solusinya tuh makan yang manis-manis gitu. Jadi waktu itu aku banyak banget makan yang manis-manis selama seminggu itu, dan cepet banget itu bayi naiknya dari 28 ke 31, sampai dokternya bilang udah cukup, jangan nambah lagi gitu, takutnya kan kegedean juga gitu, udah nggak turun panggul gitu. Pas 38 ini, seminggu sebelum operasi itu aku bener-bener galau banget, dan aku ngambil cuti lebih cepat karena emang harus menenangkan pikiran dulu, karena banyakkan omongan sana sini tuh nggak enak banget yang bilang kenapa harus SC, kenapa gitu, kenapa nggak normal aja gitu. Nah, sebenarnya aku pengen normal dari awal juga, aku pengen normal, udah aku niatin aku pengen yoga, aku udah beli matras yoga gitu ya. Tapi karena emang kehendak jalannya harus seperti ini, ya udah gitu, daripada kenapa-napa nanti, ya udah aku mending memilih SC aja gitu. Nah, bukannya nggak mau ngerasain mules atau ngerasain sakitnya lahir perpaginam gitu ya, bukan, tapi emang karena jalannya seperti ini, aku juga takut hemoroid aku pecah, jadi ya udah aku memilih SC aja tuh. Dan siapa juga yang mau dan sengaja perutnya dibelek gitu, nggak ada kan gitu. Jadi emang ya harus jalannya persalinan aku seperti ini gitu. Emang sih ngadapin omongan orang-orang tuh nggak enak banget ya selama itu gitu, seminggu itu. Tapi ya itu makanya aku ngambil cuti selama 1 minggu untuk menenangkan pikiran. Tanggal 22 Maret 2022 tiba, aku kan kebagian jadwal operasinya tuh jam 5 sore, dan aku jam 7 pagi tuh harus berangkat dari rumah, jam 8 harus udah standby di IGD. Ketika di perjalanan aku merasakan mules ya, karena emang bener waktu aku ngerujuk pasien itu banyak pasien aku yang merasakan mulesnya bertambah ketika di perjalanan ngerujuk ke ambulan, karena emang kondisi jalanannya juga emang nggak mulus gitu. Nah, aku sempat nih mules nih agak cukup kencang dan lumayan sakit gitu ya, menjalar banget gitu lama, sampai suami aku aja khawatir dan panik.
Jadi sempat waktu itu mau mampir ke rumah sakit terdekat gitu. Tapi aku mutusin untuk ayo lanjut aja karena emang nggak ada keluaran ya, cuman ada keluaran plek aja, terus nggak ada keluar air gitu. Jadi aku pikir masih sangguplah untuk ke rumah sakit tempat aku periksa. Gitu. Nah setelah itu sesampainya di UGD itu emang aku ada mules, tapi pas nyampe UGD itu mulusnya nggak terlalu sakit, jadi udah mulai nyantai lagi kayak his palsu gitu, lagi kayak kontraksi palsu lagi. Dan itu munculnya cuma 1 kali aja gitu untuk berapa menit gitu, dan nggak ada keluaran air cuman ada plek aja, plek coklat aja. Nah di IGD sendiri aku diperiksa dalam lagi dan menemukan ada pembukaan 1, ternyata ada pembukaan 1 tapi kepala posisinya masih tinggi. Di situ aku diobservasi dulu karena takutnya maju ke fase aktif. Nah itu aku sekalian diobservasi, itu sekalian nunggu hasil lab aku dan hasil swab suami aku, dan nunggu konfirmasi juga dari dokter kandungannya. Setelah berapa jam kemudian aku diberitahu bukan menghadap sih, untuk menemui dokter anestesinya dulu. Sebelum aku ke ruangan, kan kebetulan mulesnya itu jadi hilang, nggak sekencang pas di mobil ya. Kalau di mobil itu kenceng banget mulesnya sampai menjalar, sakitnya tuh kerasa gitu. Tapi emang nggak sesakit orang-orang mules, orang-orang yang udah pembukaannya lengkap gitu. Jadi aku salut banget ke orang-orang yang bisa nahan mules yang pembukaan lengkap pada saat pelaksanaan normal gitu. Soalnya pada saat aku dikasih mules pembukaan 1 seperti itu aja udah sakit gitu pas di mobil gitu. Cuman pas di IGD tuh kayak pleng, kayak hilang aja gitu. Bukan hilang sih, masih ada kencang-kencang tapi nggak terlalu sakit gitu. Sesudah itu, aku masuk ke ruangan operasi, ke ruang transitnya sih untuk menemui dokter anestesinya. Di situ aku nemuin dokter anestesinya, dijelasin sama dokter anestesinya bahwa resiko dari anestesinya tersebut adalah ini bla 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 gitu. Panjang maklik situ ya. Terus aku dikasih persetujuan juga, inform konsen, di situ tanda tangan aku sama suami aku. Terus di situ ditanya sama bidan, ibu ada mules? Sedikit, cuman nggak kencang gitu. Mungkin karena emang tegang juga kali ya, karena di situ posisinya aku bener-bener deg-degan, tegang banget. Kalau udah mikirin nih SC-nya mau jam 5 gitu. Nah masuk ke ruangan, di situ aku masuk ke ruangan itu mulai agak-agak kepikiran, stres, dan aduh tegang nih, aduh gimana ya gitu masuk ke ruang operasi. Jadi mikirnya kayak ruang operasi itu serem banget ya, meskipun aku kuliah kebidanan dulu gitu ya. Tapi jujur aja sewaktu kuliah kebidanan aku cuma 1 kali masuk ke ruang OK, jadi aku banyaknya ikut ke persalinan normal gitu. Jadi aku juga jarang ikut ke ruang OK atau operasi ya, karena jujur aja karena emang aku takut gitu dulu. Jadi aku nggak pernah ikut juga cuma sekali aja, itu pun nggak lama gitu. Jadi banyaknya aku ke ruang PK gitu. Jadi pas sekarang ngalamin mau ke ruang operasi, jadi aku ngalamin ya ampun serem banget gitu. Udah ngebayang kalau di film-film gitu ruang operasinya. Jadi udah stres duluan, udah nggak kira apa-apa, udah gitu mulai puasa juga kan, boleh minum nanti sebelum jam 5 gitu. Aku sebelumnya udah makan siang dan lanjut puasa itu jam 1 gitu. Dan dari puasa itu aku pengen tidur gak bisa. Terus ngobrol sama suami aku juga udah mulai tegang dan udah bingung harus ngapain. Ngebalesin chat teman aku pun udah kayak ya udah nanti aja, udah bener-bener gemeteran, tangan tuh takut gitu. Apalagi ketika jam 3 entah jam 4 gitu aku lupa lagi, bidannya itu datang ngasih baju OK, ngasih baju ganti untuk operasi dan untuk nyuruh untuk cukuran dan mandi terlebih dahulu. Itu aku mulai tegang banget, mulai kira aduh ini gimana masuk ke ruang operasi gitu. Tapi dalam sisi lain juga aku senang mau ketemu sama bayi aku gitu, penasaran sama muka bayi aku gitu. Selesai mandi aku dikasih teh manis, karena emang kan untuk SCRX sendiri itu oleh minum teh manis dulu ya sebelum operasi. Berbeda halnya dengan operasi SC biasa, itu benar-benar harus puasa selama 8 jam. Ini kan puasanya 6 jam dan 1 jam sebelum operasi itu harus minum dulu teh manis, boleh minum teh manis gitu. Nah situ aku minum teh manis dulu. Abis itu aku mulai nunggu lagi, udah mau jam 5 nih, aku deg-degan nih mau masuk ruang operasi, udah gak karuan gitu. Dan akhirnya bidannya masuk, ibu maaf ya ini dokternya sedang ada pasien persalinan normal, jadi operasinya itu dimundurkan ke malam, dan itu untuk jam-jamnya sendiri itu nggak tahu jam berapa gitu, nanti dikasih tahu lagi gitu. Nah dari situ aku udah sedikit agak lega, diundurkan gitu. Meskipun puasa aku menjadi lebih panjang, tapi setidaknya aku bisa bersantai terlebih dahulu gitu. Meskipun hatinya benar-benar nggak santai sih, benar-benar deg-degan banget gitu. Nah setelah sekitar jam 7:30 bidannya datang lagi, ibu kita turun ke ruang operasi ya, tolong disiapkan baju bayi dan lain sebagainya, barang-barang gitu ya. Nah aku di situ aduh
aku mau ketemu bayi aku, tapi aku takut masuk ruang operasi gitu. Udah kebayang kan, dipikir aku gini, masuk ruang operasi langsung tindakan gitu. Ternyata pas masuk ke mau ke ruang OK-nya itu aku diam dulu di ruang transit, operan dulu, kayak perawatnya itu sama bidannya operan dulu tentang kondisi aku, tentang diagnosa aku juga. Terus aku juga di situ dibercandain juga, disemangatin sama perawatnya biar aku nggak stres dan panik, karena aku di situ benar-benar kayak melamun, kayak mikirin apa, takut gitu, kayak ngebayangin gimana gitu rasanya operasi gitu, karena sebelumnya aku nggak pernah operasi besar gitu, baru kali ini aku ngerasain operasi besar. So itu aku terakhir ketemu sama suami, jadi suami nggak boleh masuk ya, karena kebetulan lagi COVID lagi tinggi, jadi suami nggak boleh masuk, kita ketemu cuma di situ aja. Setelah itu aku masuk, suami aku nunggu di luar. Masuk, harusnya aku langsung masuk ke ruang operasi, tapi pada saat itu ada pasien yang lebih darurat untuk segera dioperasi, jadi molor waktu. Tapi perawatnya bilang ke aku, mohon maaf ya Bu, karena ini lebih darurat gini, dan lain sebagainya, udah jelasin, maaf nanti operasinya agak mundur sedikit gitu ya. Aku nggak apa-apa aja ya, mungkin lebih darurat dari aku ya, jadi aku nggak apa-apa. Nah selama menunggu itu dari jam 8 gitu sampai jam 9 sampai jam setengah 10-an, itu aku gak kuat banget, ngantuk banget, dan aku izin ke perawatnya, boleh nggak aku tidur gitu. Kata perawatnya, boleh aja Bu, nanti kita bangunkan ya ketika kita mau masuk ke ruang operasi gitu. Kalau ibu ngerasa mules atau ada keluaran, bilang ya Bu, gitu kata perawatnya. Nah di situ aku udah nggak ngerasa lagi deg-degan dan takut atau panik gitu, karena udah, kalau kata Sunda mah kalau ada istilah kelewat lapar, nah ini kelewat deg-degan, jadi udah udahlah pasrah aja gitu, yang penting aku sama bayi aku selamat. Setelah sekitar jam setengah 10, pasien yang satu udah selesai dioperasi, aku mulai dibawa nih, ayo Bu siap-siap gitu untuk masuk ke ruang OK. Di situ aku benar-benar sama sekali nggak deg-degan gitu, nggak ngerasa deg-degan kayak di luar atau nunggu di ruang ranap gitu ya, enggak sama sekali. Jadi di situ aku udah kelewat deg-degan, jadi udah pasrah aja lah, mau diapa-apain juga gitu. Nah waktu di anestesi itu aku pikir anestesi sakit banget, sakit banget, karena aku ngedengar cerita teman-teman aku yang sakitnya itu pada saat di anestesi atau di bius ya. Tapi ternyata pada saat aku di anestesi itu sama sekali nggak sakit ya, ada sih sakit, cuman sakitnya itu nggak banget, cuman ciletet aja kayak gitu aja. Setelah itu ngerasa kesemutan udah gitu. Nah tapi ada tapinya, kalau aku sendiri efek sampingnya setelah aku dibius kan udah kesemutan nih dari perut sampai telapak kaki ya. Ketika aku dibaringkan, kan baringnya seperti ini ya gitu ya, kita benar-benar emang nggak bisa gerak, benar-benar dibaringkan, karena aku emang nggak bisa terlentang dari sebelumnya juga. Waktu hamil tuh aku nggak bisa tidur terlentang karena emang perut aku gede, maksudnya hamil aku gede, jadi kalau terlentang lama itu agak sesak gitu. Nah pada saat setelah dibius itu atau di anestesi itu, aku ngerasain sesak. Itu belum dipakein oksigen ya, karena emang sebelumnya aku nggak ada keluhan gitu. Tapi tiba-tiba ketika cuma ada satu perawat, aku rasa kok sesak ya gitu. Aku bilang ke perawatnya tanpa ada rasa panik. Jadi aku berusaha untuk nggak panik sama sekali, karena kalau panik nanti tambah sesak gitu. Kata perawatnya, pakai oksigen ya Bu. Nah dipakein oksigen. Setelah pakai oksigen, ternyata sesaknya makin nambah, makin kayak dada tuh kayak ada ganjelan gitu, kayak kalau ibaratnya nyawa tuh berasa ditenggorokan banget gitu. Kayak di sini tuh berat banget untuk tarik napas. Dan pada saat itu perawatnya bilang, aduh denyut jantungnya tinggi banget Bu gitu. Aku mulai, aduh ini kenapa gitu, dalam hati aku, kenapa aku nggak bisa napas kayak gini, sedangkan kan aku emang nggak punya asma gitu ya, panik juga enggak gitu. Terus entah diberi apa, aku juga nggak tahu ya. Pas udah dimasukin cairan itu langsung kayak chest plong gitu. Jadi enak aja, dada tuh kayak bisa napas lagi lega. Perawatnya nanya, gimana Bu, udah enakan? Udah CTA, udah enak gitu. Udah nggak sesak lagi. Nah berapa menit kemudian tuh aku harus nunggu lagi, karena dokternya nolong dulu persalinan normal di PK. Setelah selesai dokternya datang, dokternya yuk mulai. Nah aku bilang ke perawatnya, aku boleh tidur gak gitu, soalnya aku ngantuk berat, karena posisi itu aku dioperasi jam 10-an ya, jam 10 malam itu aku benar-benar ngantuk berat, ketambah emang karena puasanya terlalu lama juga ya, jadi ngantuk bawaannya. Di situ aku tidur, tapi perawatnya bilang gini, boleh tidur, tapi pada saat nanti bayinya lahir, ibu harus bangun ya, nanti kehilangan momen bersejarah, cara gitu. Kata aku, ya, aku tidur nih, aku tidur, tahu-tahu pas ibu bangun, ini bayinya udah lahir. Kak, aku dengar suara tangisan bayi aku. Pas bayinya muncul itu, pas bayinya kan diginiin sama dokternya gitu, diliatin, ini udah lahir gede loh gitu kan, 31, sekian lah gitu anakku. Udah gitu aku nggak ada ekspresi sama sekali, cuman senyum
gitu aja, senyum yang orang ngantuk gimana sih gitu. Jadi emang gak ada ekspresi sama sekali karena emang bener-bener ngantuk gitu. Terus liatin kan diajak foto bareng nih untuk kenang-kenangan, ibu senyum ya gitu, aku cuma senyum gitu aja karena emang bener-bener ngantuk banget gitu, sampai aku nggak bisa ngeliatin wajah bayi aku tuh seperti apa gitu. Makanya aku penasaran banget ketika besoknya setelah anak aku keluar, kata perawatnya kalau mau tidur lagi aja bu, nanti kalau selesai kita bangunkan. Nah berapa menit kemudian udah selesai nih jahit dan lain sebagainya, aku dibawa ke ruang observasi. Nah di ruang observasi aku bilang lagi, kan ditanya dulu sebelumnya, bu ada keluhan nggak gitu. Kataku enggak, kataku pengen tidur aja, ya udah tidur aja. Nah saking minyaknya tidur aku itu sampai kelabasan gitu ya, cairan infus aku sampai bener-bener habis, kosong banget gitu, nggak manggil perawatnya karena emang aku tidur gitu. Sisinya juga kan emang menggigil dingin, terus diselimutin kayak berasa hangat enak gitu. Jadi makanya aku tidur aja gitu. Pas udah bu sekitar jam 1:30 bu, bentar lagi ibu boleh pindah ke ruang rawat ya gitu. Nah di situ aku senangnya, aduh ketemu sama suami aku, karena aku baru kepikiran karena suami aku di luar sendirian gitu kan. Kebetulan aku waktu itu pasien terakhir, gak terakhir juga sih, masih ada satu pasien lagi, cuman suami aku sendirian nunggu di luar gitu. Nah setelah sekitar jam 2 kurang itu aku keluar ketemu sama suami aku, rasanya pengen meluk banget suami aku pengen bilang bahwa aku udah berhasil di medan perang gitu, setelah berusaha sendirian di medan perang gitu menghadapi ini semua gitu. Nah tapi kan berhubung banyak orang jadi malu nggak jadi gitu. Akhirnya dibawa ke ranap dan bidannya bilang, bu udah boleh makan apa aja terserah ibu, nggak ada pantangan. Di situ aku langsung makan McD ya. Jadi nggak ada pantangan lagi, aku langsung makan McD. Setelah makan aku langsung tidur. Nah 4 jam kemudian aku udah bisa duduk, dibuka kateternya gitu. Setelah kateter dibuka, bidannya bilang nanti kalau udah 6 jam ibu harus mencoba untuk kamar sendiri tanpa bantuan. Kalau udah bisa ke kamar mandi sendiri tanpa bantuan, berarti bisa pulang dalam waktu 24 jam gitu. Nah setelah melahirkan sendiri itu aku nggak langsung ketemu bayi aku ya. Jadi bayi aku diobservasi selama 6 jam di ruangan bayi, dilakukan pemeriksaan kesehatan, dicek darah, baru kalau bayinya emang benar-benar normal dibawa ke ruangan. Nah di situ momen-momen yang terdeg-degan karena mau ketemu bayi aku, diberikan perasaannya itu kayak ketemu ayang gitu. Jadi ya ampun gitu, anak aku gitu tuh. Nggak berselang lama aku kedengaran suara kayak ngedorong gitu ya, terus ada bidannya kan, mau kemana gitu, ini mau nganterin bayi ke ruangan. Bayi aku bukan ya gitu, sampai kayak gitu kan. Emang banyak ya di situ ibu nipasnya gitu. Nah setelah bersaat, kayaknya ini bayi aku gitu. Pas datang, iya bayi aku. Saya lihat bayi aku kok putih gitu tuh, sipit gitu, kayak emang pas lagi tuh kayak bayi Cina, kayak bayi Jepang gitu, kayak bayi Korea gitu. Sampai mikir, ini anak aku bukannya gitu ya. Sampai sayang, langsung aku gendong. Dan pada saat itu bener-bener, ya Allah, alhamdulillah, masya Allah gitu ya, aku terharu banget punya anak gitu ya, putih banget gitu, kayak gini gitu ya Allah, masya Allah, terkagum banget. Di situ suami aku ke toilet dulu, jadi dia belum tahu. Pas suami aku keluar, langsung suami aku juga, iya ya, kenapa bayi kita kayak mirip bayi Korea atau bayi Jepang gitu ya, apa bayi kita tertukar gitu, sampai mikir kayak gitu. Tapi lama-kelamaan kan sudah 3 bulan ini bayinya emang anak aku sekarang udah mirip kayak bapaknya gitu, berarti emang bener kan anak aku, bukan anak yang tertukar gitu, amit-amit ya, jangan sampai. Nah setelah 12 jam, itu 12 jam aku digantiin perban sama dokternya langsung, jadi dibersihin langsung diganti perban setelah 12 jam. Nah besoknya, 24 jam kan besoknya. Nah besoknya itu aku udah boleh pulang pagi-pagi. Nah dokternya udah bilang nanti kontrol 1 minggu kemudian gitu. Emang aku udah bisa jalan, cuman emang bisa jalannya tuh nggak bener-bener bisa jalan kayak lancar gitu, masih kayak linu-linu kayak gitu, pipis juga masih linu gitu. Setelah kurang lebih 24 jam atau berapa jam gitu, pokoknya aku masuk tanggal 22, aku pulang tanggal 24 ya. Setelah aku dirawat, aku udah bisa jalan, paginya aku udah boleh pulang tanggal 9, itu aku udah bisa jalan, udah bisa gendong bayi dan menyusui bayi. Itu aku bersyukur banget, dan syukur banget gitu anak aku udah lahir dengan sehat. Aku udah 3 bulan itu udah nggak kerasa apapun, udah nggak ada keluhan lagi, udah kayak biasa. Cuman ada sedikit buncit karena emang belum kembali kayak dulu lagi gitu, rata kayak dulu, karena aku belum olahraga gitu. Kamu masih ngeri juga ya untuk olahraga, masih 3 bulan setelah SC gitu. Nah gitu dulu cerita dari aku, pengalaman aku dari persalinan SC dengan metode ERAK. Nah ini mudah-mudahan sih, aku berdoa buat kalian bisa
buat kalian yang lagi hamil, kalian bisa bersalinan normal. Tapi kalaupun nggak bisa normal, jangan pesimis karena persalinan SC pun itu tidak ada salahnya atau tidak ada dosanya, tetap aja sama-sama berjuang. Jadi jangan sampai bilang kalau ibu yang melahirkan SC itu nggak ada perjuangannya. Itu banget perjuangannya, itu dari mulai di ruang operasi sampai berjuang untuk bisa jalan miring kiri miring kanan dan duduk, itu perjuangannya Masya Allah sekali gitu. Jadi jangan pernah meremehkan juga ya, dan yang lahir SC juga yang pernah meremehkan persalinan normal, karena normal juga benar-benar perjuangan gitu. Kita sesama ibu jangan saling menjatuhkan dengan pertanyaan seperti itu ya. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat, dan next time aku bakal bahas lagi tentang kehamilan dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian pengen aku bahas tentang tema-tema lain atau cerita-cerita lain, kalian bisa komen ke kolom komentar di bawah ini, atau kalian bisa DM di Instagram aku. Mohon maaf kalau misalkan ada yang DM Instagram dan SKP aku belum jawab ya, karena emang itu benar-benar banyak banget yang DM aku dan aku belum sempat balesin satu-satu karena itu banyak banget, dan kebetulan sekarang aku udah masuk kerja, aku lagi sibuk, jadi mohon maaf kalau belum dibalas gitu. Sekian dulu video dari aku, dan jangan lupa di subscribe dan like channel aku supaya aku bisa berbagi terus video buat kalian. Oke?